Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel Rumah Cerita. Kali ini Pak Tono akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Mas Yusuf. Cerita ini berjudul Hantu di Atas Kapal. Namun sebelum Pak Tono melanjutkan ceritanya, silahkan kalian yang belum subscribe channel ini untuk subscribe terlebih dahulu, supaya nanti kalian mendapatkan pemberitahuan jika channel ini telah upload video terbaru. Cerita dilanjutkan. Hari ini aku mendapatkan kabar bahwa ayahku tengah dirawat di rumah sakit. Oh ya, perkenalkan, namaku Yusuf. Usiaku 24 tahun. Setelah lulus SMA, karena tidak ada biaya untuk kuliah, aku terpaksa merantau, dan aku merantau di Pulau Bangka Belitung, tepatnya di Kecamatan Sungai Liat. Dan aku telah berada di Sungai Liat ini sekitar 5 tahun. Dan seperti tadi yang aku katakan, tadi pagi aku mendapatkan informasi bahwa ayahku tengah sakit. Jadi mau tak mau aku harus pulang kampung untuk membesuk ayahku itu. Apalagi sejak 5 tahun yang lalu aku belum pernah mudik ke kampung halamanku di Jawa Tengah. Pagi itu aku dengan diantarkan temanku kemudian berangkat dari salah satu kampung yang ada di Kecamatan Sungai Liat untuk pergi ke pelabuhan kapal yang ada di Belinyu. Perjalanan dari Sungai Liat ke Belinyu ini memakan waktu yang sangat lama. Namun karena temanku yaitu Akbar mengetahui bahwa aku agak terburu-buru, maka dia mempercepat laju kendaraannya. Sekitar jam 7 pagi aku telah sampai di pelabuhan Belinyu. Oh ya, semalam aku telah memesan tiket ini di salah satu biro perjalanan, sehingga hari ini aku tinggal naik saja ke kapal. Dan setelah kapal merapat dan aku bisa naik ke atas kapal, aku lalu masuk ke kamar yang telah disediakan. Oh ya, waktu itu kamarku adalah kelas bisnis. Jam 8:30 aku setelah naik ke kapal yang menuju ke Tanjung Priok, Jakarta. Di atas kapal inilah aku baru merasakan kapal yang jenis ini, karena kemarin aku waktu kesini aku naik kapal cepat, itu kapal ASDP. Saat ada di kamar itulah aku 2 orang dengan 1 penumpang lain yang namanya adalah Mas Ibrahim. Mas Ibrahim ini dia adalah orang Cirebon yang naik kapal juga, sehingga kami agak akrab saat berada di laut. Tanpa terasa, waktu telah menunjukkan
jam 5 sore. Setelah mandi dan melakukan rutinitas yang lain, kami berdua kemudian pergi untuk memesan kopi di tempat yang ada di atas, di dek yang paling atas, seperti sebuah minibar. Di situ ada live musiknya juga. Karena situasinya sudah agak nyaman, sehingga aku dan Mas Ibrahim ini duduk di situ agak lama-lama sambil menikmati secangkir kopi dan beberapa cemilan yang lainnya. Tanpa terasa, kami telah duduk di situ sekitar 2 atau 3 jam. Ini jam telah menunjukkan pukul 9 malam. Disitulah aku kemudian melihat sesosok bayangan wanita yang aku lihat wanita itu melambaikan tangan ke arahku. Karena aku tidak ingin mengganggu Mas Ibrahim yang sedang asik menikmati kopinya, aku kemudian mencolek Mas Ibrahim. Mas, mohon maaf Mas, aku mau jalan-jalan dulu, nanti kita mungkin ketemunya langsung di kamar saja. Nggak usah, tunggu aku deh, kataku kepada Mas Ibrahim. Oke Mas Yusuf, gak apa-apa, silakan, kata Mas Ibrahim. Dan aku pun kemudian berjalan menghampiri seorang wanita yang aku taksir usianya sekitar 22 tahun. Beberapa saat kemudian aku berkenalan dengan wanita itu. Dia yang ada di agak pojokan dari minibar itu dengan jarak kurang lebih 5 meter. Kami sempat mengobrol sejenak, namun kemudian wanita itu memintaku untuk pindah mencari tempat lain yang agak menjauh dari Mas Ibrahim. Dan setelah duduk di tempat itu, wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya. Dia bernama Siska, usia sama seperti yang aku tebak, yaitu sekitar 22 tahun. Jadi usianya ini hanya selisih beberapa tahun saja dengan aku. Tampaklah wanita bernama Siska ini begitu enak saat aku ajak ngobrol, dan orangnya juga sangat ramah. Berbagai macam pembicaraan telah kami lakukan, dan akhirnya jam telah menunjukkan pukul 11 malam. Tempat ini masih sangat ramai, cuman aku tidak enak karena mungkin besok Siska harus melanjutkan perjalanannya dan aku pun harus melanjutkan perjalanannya. Maka pukul 11 malam aku kemudian berpamitan kepada Siska untuk kembali ke kamarku. Sesampai di kamar, aku lihat Mas Ibrahim telah tertidur pulas. Aku tak berani membangunkan Mas Ibrahim. Aku pun kemudian merebahkan tubuhku untuk beristirahat, karena untuk menyimpan tenagaku untuk esok hari. Dan sekitar setengah jam kemudian, aku pun telah masuk ke alam mimpi. Di alam mimpi itulah aku kemudian merasa didatangi oleh sesosok makhluk yang agak aneh. Bentuknya itu seperti manusia, namun aku lihat
Ada semacam tanduk kecil di tengah-tengah kepalanya. Matanya berwarna merah. Tampaknya makhluk ini sedikit menahan rasa kesalnya. Kamu jangan ganggu istriku. Kalau kamu mengganggu istriku, kamu akan aku habisi, kata makhluk itu kepadaku. Aku saat itu belum tahu apa yang dimaksud dengan mengganggu istriku, karena aku tidak pernah mengganggu siapapun saat aku masih bekerja di tambang timah ataupun sampai dengan saat ini. Beberapa saat kemudian, aku lihat lelaki aneh itu berlalu, dan kemudian muncullah wanita yang tadi aku kenal, yaitu yang bernama Siska. Tiba-tiba Siska berkata, udah, Mas, jangan hiraukan suamiku. Apa? Kataku. Itu tadi suamimu? Iya mas, suami. Kami sudah menikah kurang lebih 300 tahun. Mendengar apa yang dikatakan Siska itu, aku sedemikian terkejut. Karena mana mungkin orang menikah sudah 300 tahun. Lalu aku kemudian mencoba untuk menata hatiku. Mbak Siska ini manusia atau bukan? Kataku memberanikan diri. Sebenarnya ini pertanyaan yang aku pikir agak konyol. Kenapa aku mesti bertanya seperti ini? Namun jawaban yang aku dapat sungguh di luar prediksiku. Iya Mas Yusuf, aku ini sebenarnya bukanlah manusia biasa. Aku adalah jin penunggu lautan ini. Dan tadi saat melihatmu aku tertarik karena aku merasa kamu ini orang yang baik. Mungkin kamu bisa menjadi imam bagiku, kata wanita yang bernama Siska itu. Lalu Siska kemudian berkata, Mas Yusuf, aku ini sebenarnya adalah jin berumur 600 tahun. Suamiku itu adalah jin berumur 400 tahun, kata Siska kemudian. Berarti umur Siska dan suaminya itu berbeda 200 tahun, karena Siska 600, kemudian suaminya 400. Dan mereka ternyata berasal dari golongan jin. Gini Mbak Siska, kamu kan dari golongan jin, sedangkan aku dari golongan manusia. Tentu untuk ini melanggar aturan alam Mbak Siska. Jadi nggak apa-apa lah, mungkin kita berteman atau bersaudara, tapi untuk lebih jauh kayaknya enggak deh Mbak. Ini mengganggu keseimbangan alam, kataku mencoba untuk berpikir jernih. Tapi aku suka dengan Mas Yusuf, kata jin perempuan yang bernama Siska itu. Iya Mbak, tapi Mbak sudah punya suami Mbak. Jadi tidak elok rasanya bila Mbak sudah punya suami, kemudian Mbak berpaling kepada orang lain, kataku mengingatkan Mbak Siska. Pokoknya kamu harus mau Mas, aku suka dengan kamu, kata Siska kemudian.
Dan saat itulah aku melihat Siska itu menghilang, dan tiba-tiba di tempat Siska berdiri telah muncul sebuah seperti batu akik berwarna hitam. Tak berapa lama kemudian muncullah sosok sang suami Siska. Sosok itu kali ini tampil dengan lebih menakutkan lagi. Matanya berwarna merah membara, dan tanduk yang tadi agak kecil, kini tanduk itu telah mulai membesar. Kamu telah merebut istriku. Istriku sekarang sudah memintaku untuk menceraikannya. Istriku telah menyerahkan diri ke kamu. Kamu benar-benar manusia biadab. Kata makhluk itu marah kepadaku. Aku sungguh tak tahu waktu itu. Namun tiba-tiba datang lagi sesosok kakek-kakek dengan memakai baju berwarna putih. Dan aku lihat tampilan kakek ini seperti seorang ustadz kalau di bangsa manusia. Namun aku yakin itu bukan manusia gitu, karena tampilannya, wajahnya juga agak sedikit berbeda dibandingkan manusia biasa. Lalu kakek itu berkata, "Kamu jangan begitu. Istrimu itu sudah tidak suka dengan kamu karena kamu sudah terlalu menuruti hawa nafsumu. Istrimu lebih memilih kepada orang yang menurutnya bisa melindungi. Ikhlaskan istrimu," kata pria itu. Dan aku lihat makhluk aneh suaminya Siska itu kemudian lenyap dari pandanganku. Kakek itu kemudian menatapku sejenak dan tersenyum. "Siska telah memilihmu. Jaga Siska dengan baik-baik," kata kakek itu. Aku pun kemudian mencoba mencerna. Tiba-tiba aku merasakan tubuhku terhuyung-huyung karena ada yang memukulku. Tubuhku terhuyung-huyung dan sempat terjatuh. Saat itulah aku merasakan asin di mulutku. Ternyata mulutku mengeluarkan darah. Kakek itu kemudian berkata, "Sekali lagi kamu bertindak seperti ini, kamu akan aku habisi," kata si kakek itu kepada suaminya Siska. Ini yang terakhir aku lakukan. Setelah ini Siska aku lepas. Kata makhluk itu. Dan makhluk itu pun kemudian hilang dari pandanganku. Aku pun kemudian tersadar dari tidurku. Dan ketika aku raba, ternyata di bibirku ada darahnya. Dan ketika aku berkumur, juga banyak sekali darah yang keluar. Namun ternyata aku tidak merasakan sakit apa-apa, dan darah itu telah berhenti. Dan aku juga ketika melihat ke saku celanaku, saat itu telah ada sebuah cincin, batu cincin berwarna hitam. Esok paginya sebelum aku turun dari kapal, sekitar jam 6 ya, kapal juga masih agak jauh gitu, aku membicarakan hal ini kepada Mas Ibrahim. Dan Mas Ibrahim berkata, "Mas Yusuf, mungkin itu rezeki kamu.
Aku pikir kalau nanti kamu mau menikah ya menikah saja Mas Yusuf, ini kan gaib ya. Jadi kalau kamu punya istri, aku pikir ya nggak apa-apa juga. Oh istrimu yang ini kan kamu nggak butuh ngasih nafkah Mas, kata Mas Ibrahim. Iya ya Mas, aku berkata begitu kepada Mas Ibrahim. Kemudian kapal merapat dan aku berhasil pulang ke kampungku dengan situasi yang baik dan tanpa kekurangan apapun. Namun aku pada beberapa malam berikutnya sempat bermimpi aku telah menikah dengan Siska dan aku telah dikaruniai satu anak perempuan. Dan sekitar 3 minggu aku di kampung, aku kemudian pulang lagi ke Pulau Bangka. Dan di Pulau Bangka ini aku masih sering bertemu dengan Siska, baik bertemunya lewat mimpi ataupun bertemu di alam nyata. Karena oleh Siska aku ini kemudian diberikan beberapa cara biar aku bisa memanggil Siska. Bahkan sempat juga aku bertemu dengan anakku. Anakku ini wujudnya sama seperti manusia, cuman memang dia adalah makhluk tak kasat mata yang orang biasa tidak dapat bicara, namun denganku dia dapat berbicara. Inilah yang aneh, karena anakku ini baru beberapa hari, tapi tampilan anakku ini seolah-olah sudah sekitar umur 14-15 tahun. Dan saat ini aku telah dikaruniai 3 anak dari istri gaibku itu. Walaupun sampai dengan saat ini kami belum menikah. Oh ya, untuk ngasih nafkah istriku ini, dia hanya minta aku sediakan beberapa macam kembang yang aku sediakan 1 bulan sekali. Itu tidak memberatkan bagiku karena aku hanya mengeluarkan kocek sekitar Rp10.000 untuk membeli bunga, dan itu cukup aku lakukan sebulan sekali. Dan setelah itu ternyata Siska juga mungkin membantuku. Pekerjaanku mencari timah di tambang timah ini berjalan dengan lancar. Perolehan kami juga lumayan. Di tambang timah ini aku bekerja sekitar 6 atau 7 orang, dan di situ ada bosnya. Kami sistem bagi hasilnya adalah 40-50, 40-60 setelah dikurangi biaya solar dan lain-lain. Dan dari penghasilanku itu akhirnya aku bisa membuka sebuah toko, dan aku mempekerjakan beberapa orang karena toko yang aku miliki ini berkembang, dan aku sampai saat ini mempunyai 3 buah toko kelontong yang lumayan cukup besar. Dan Siska juga memberitahu kepadaku bahwa aku boleh nikah dan memiliki anak, tapi Siska tidak mau dia dicampakkan setelah aku memperoleh istri. Itulah pengalamanku di atas kapal. Dan mudah-mudahan ceritaku ini menghibur kalian. Dan sekali lagi yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe channel Rumah Cerita. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.